Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Wahyu, kita akan belajar tentang 4 materi, yaitu diskon, bunga, pinjaman, dan pajak ya. Langsung aja ke materi pertama, diskon atau biasa pakai nama potongan harga atau nama lainnya adalah rabat. Jadi kalau kalian belanja di supermarket ataupun di pusat perbelanjaan ada namanya diskon, itu berarti ada potongan harga. Rumusnya adalah, yang pertama kita tulis HM adalah sebagai harga mula-mula atau harga sebelum didiskon. Sementara HB-nya adalah harga bersih, harga setelah diskon. HB itu adalah 100 dikurangi persentase diskon kalikan per 100 kalikan dengan harga mula-mula. Sementara HM, harga mula-mula, itu kebalikannya ya, berarti 100 per 100 min persentase diskon kalikan harga bersih. Kita akan lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah toko menawarkan diskon 10% untuk setiap pembelian buku matematika. Jika harga sebuah buku matematika sebesar Rp100.000, maka harga buku setelah didiskon adalah, ini berarti harga baru ya, harga baru atau harga setelah didiskon, berarti 100 dikurangi 10 per 100 kalikan dengan Rp100.000. 90 per 100 kalikan dengan Rp100.000. 100.000 dibagi 100 dapat 1.000 kalikan 90, jadi Rp90.000. Jadi harga buku tersebut setelah didiskon adalah sebesar Rp90.000. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ani membeli sebuah baju di sebuah toko dengan diskon 20%. Jadi persentase diskonnya 20%. Ini harus membayar Rp400.000. Artinya adalah harga bersihnya Rp400.000. Nah, pertanyaannya adalah harga sebelum didiskon atau harga mula-mula. Harga mula-mula dirumuskan dengan 100 per 100 dikurangi persentase diskon. Kurangi 20 ya. Kita kalikan dengan Rp400.000. Jadi 100 per 80 kalikan dengan Rp400.000. 400 dibagi 80 dapat 5. 5.000 kalikan 100 jadi Rp500.000. Jadi harga baju tersebut sebelum didiskon adalah sebesar Rp500.000. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bunga tunggal. Bunga itu adalah pemberian atas pemakaian jasa uang. Jadi misalkan kita menabung di bank, itu mendapatkan tambahan uang, itu namanya bunga ya. Jadi bunga selama beberapa bulan, bunga 1 bulan, atau kita pakai T bulan, artinya beberapa bulan, itu adalah T per 12 kalikan persentase bunga per 100 kalikan tabungan. Nah, kalau selama T tahun, itu tidak usah per 12. Jadi T kalikan persentase bunga per 100 kalikan tabungan. Nah, jadi tabungan sendiri itu adalah tabungan setelah mendapat bunga, ya, tabungan setelah bunga itu adalah tabungan awal ditambah bunga, ya. Lanjut kita ke contoh soal aja. Soal yang pertama, Ali menabung di bank sebesar Rp1 juta.
Jika suku bunga di bank tersebut sebesar 9% per tahun, maka tabungan Ali setelah 8 bulan adalah, yang pertama kita harus mencari bunga 8 bulan. Berarti 8 per 12 kalikan 9%. 9 per 100 kalikan 1 juta rupiah. Nah, dibagi 4 bisa dapat 2, ini dapat 3 ya. Dibagi 3, ini dapat 3 ya. Ini 100.000 dibagi 100 dapat 10.000. 10.000 kali 2 kali 3 jadi 60.000 rupiah. Jadi bunga selama 8 bulan adalah 60.000 rupiah. Jadi tabungan Ali menjadi berapa? Setelah 8 bulan. Berarti tabungan awalnya ditambah bunga nih. Rp1.060.000. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 4. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa bulan mendapatkan bunga sebesar Rp80.000. Jadi bunga 8 bulan, bunga T bulan, itu kan dirumuskan dengan T per 12 kalikan suku bunga 12 per 100 kalikan besar tabungan nih 2 juta rupiah. Ini sebesar 80.000 ya. Coret, coret. Ini juga dicoret. Jadi 20.000 kali T. 20.000 T itu sama dengan 80.000. Jadi T-nya berapa? 80.000 dibagi dengan 20.000 rupiah. Jadi 4 ya. Jadi setelah 4 bulan, Ari mendapat bunga sebesar 80.000 rupiah. Contoh soal berikutnya. Adi menabung di bank sebesar 5 juta rupiah. Setelah 10 bulan, tabungan Adi menjadi Rp5.250.000. Jadi bunga yang didapat Adi selama 10 bulan berapa? Bunga 10 bulannya berarti Rp5.250.000 dikurangi tabungan awalnya ya, kurangi 5 juta rupiah, jadi Rp250.000. Nah, bunga 10 bulan itu kan sama dengan 10 per 12 kalikan suku bunga nih B per 100 kalikan 5 juta rupiah. Nah, jadi ini kita coret. Nah, ini dapat 5, ini dapat 6. Jadi ini kalikan silang ya. 250.000 B ini masih 6 sama dengan 6 kalikan 250.000. 1.500.000. Jadi B-nya berapa? 1.500.000 dibagi dengan 250.000. Jadi jawabannya adalah 6. Jadi bunganya sebesar 6% per tahun. Nah, per tahun. Oke, sekarang berikutnya ke materi berikutnya itu pinjaman. Intinya kita disuruh mencari angsuran ya. Angsurannya dirumuskan dengan pokoknya, hutang pokoknya per bulan ditambah bunga. Mencari bunga seperti di contoh-contoh atas tadi ya. Oke. Langsung kita ke contoh soal. Abi meminjam uang di bank sebesar 24 juta rupiah dengan bunga sebesar 30% per tahun. Jika pinjaman tersebut diangsur selama
24 bulan, maka besar angsuran ABI per bulan adalah, yang pertama pokoknya kita cari dulu. 24 juta diangsur 24 kali. Berarti 24 dibagi dengan 24, 1 juta rupiah ya. Nah, ini pokoknya per bulan. Berikutnya adalah bunganya. Bunga ini ya 1 bulan, berarti 1 per 12 kalikan 30 per 100 kalikan dengan 24 juta rupiah. 24 bagi 12 dapat 2. Ini, nah, jadi 20.000 kalikan 30, 600.000. Jadi angsurannya berapa? Angsurannya 1 juta ditambah 600.000 rupiah. Jadi sebesar 1 juta 600.000 per bulan ya. Oke, lanjut. Kita ke contoh nomor 7, contoh soal nomor 7. Aji meminjam uang di bank sebesar 3 juta rupiah dan diangsur selama 12 bulan. Dengan angsuran per bulan sebesar 340.000. Besar bunga pinjaman per tahun yang ditetapkan bank tersebut adalah, yang pertama, kita cari dulu pokoknya. Untuk menentukan bunga per bulannya. Berarti 3 juta dibagi 12. Besar 250.000 rupiah. Jadi bunganya berapa sekarang? Bunga 1 bulan. 340.000 dikurangi dengan 250.000. Berarti berapa? 90.000 rupiah. Oke, bunga sebulan 90.000 rupiah. Jadi 1 per 12 kalikan suku bunganya B per 100 kalikan dengan 3 juta rupiah. Itu adalah 90.000 rupiah. Coret. Nah, jadi ini 30.000 B sama dengan 90.000 kali 12. Jadi B-nya berapa? Ini kali ya, 90.000 kali 12 dibagi 30.000. Ini dapat 3, jadi 36. Jadi suku bunga yang ditetapkan bank tersebut per tahunnya adalah 36% ya. Oke. Jadi suku bunga yang ditetapkan per tahunnya sebesar 36%. Artinya kalau 1 bulannya adalah sebesar 3%. Lanjut ke materi berikutnya, pajak. Pajak itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pajak penghasilan, PPH. Ada PPH. Ada PPN. PPH ini pajak penghasilan. Kapan ini digunakan? Untuk pemotongan gaji atau pemotongan penghasilan ataupun pemotongan hasil usaha, ini pakai ini PPH. Sementara PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kalian belanja di supermarket atau misalkan belanja di Alfamart ataupun Indomaret, biasanya kan ada PPN-nya sekian persen, itu penambahan, ditambah ya. Jadi kalau misalkan bayarnya 100.000, ternyata PPN-nya dapat 2.000, berarti 102.000. Tapi kalau PPH pengurangan, kalau gajinya misalkan 100 juta, sementara pajaknya itu 1 juta, berarti yang diterima ya dikurangi 1 juta, 100 juta kurangi 1 juta, 99 juta. Oke, langsung kita ke contoh soal ya. Ami memiliki gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan. PPH sebesar 5% dan penghasilan yang kena pajak sebesar 600.000 rupiah. Gaji yang diterima Ami. Jadi yang kena pajak cuma ini 6 juta. Berarti yang kita cari dulu pajaknya, PPH-nya ya. Pajak.
Berarti 5/100 kalikan penghasilan kena pajak. Kalikan 6 juta rupiah. Coret, 60.000 kalikan 5. 300.000. Artinya PPh-nya per bulan sebesar 300.000. Jadi yang diterima berapa berarti? Yang diterima 10 juta kurangi 300.000, yaitu sebesar 9.700.000 rupiah. Oke, jadi yang terima ini yang 300.000 disetorkan kepada negara. Oke, berikutnya contoh soal berikutnya. Ini PPN ya. Afi berbelanja di Indomie dengan total belanja sebesar Rp200.000. PPN-nya 2,5%. Afi harus membayar berapa? Kita cari dulu PPN-nya. Ini 2,5/100 ya. Kalikan dengan belanjaannya. Ini dapat 2.000 kalikan 2,55 ribu rupiah. Jadi yang harus dibayar berapa? Adalah 200.000 ditambah 5.000. Jadi 205.000. Nah, jadi kalau PPh tadi dikurangi, PPN ditambah sama, pajaknya ini sama-sama disetorkan kepada negara. Dan ini adalah tugasnya. Ini latihan 2 ya, tugasnya latihan 2. Tugasnya latihan 2 di modul kalian. Demikian pembahasan tentang materi diskon, bunga, pinjaman, dan pajak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.